Waalaikumsalam. Tadi saya dari samping kurang kedengeran. Kalau akhwat di belakang kedengeran nggak ini jelas? Oke. Buat ikhwan akhwat saya mau nanya ini warnanya apa? Ini yang saya pegang. Tisu ini warnanya apa? Sapi minumnya apa? Yang masih minum susu oleh bangsanya. Oke, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman pasti pertama kali ngedengar nama Abu Takeru, ini asing, orang dari Bandung, Sunda, kok namanya ada Jepangnya, jangan-jangan Ustadz Wibu gitu ya. Saya pengen cerita dikit dulu tentang gimana sih background saya. Orang-orang yang lahir tahun 90-an, saya 92, rata-rata kecanduan banget sama yang namanya PS. Play Syaiton, ya teman-teman. Kalian emang bukan zamannya zaman Harvest Moon, Back to Nature dan sebagainya. Emang kita udah beda generasi. Tahun tsunami, tahun berapa? 2004. Allah takdirkan ayah saya kuliah S3 di Australia dan kami sekeluarga diajak ke Australia ya untuk ayah kuliah, kalau saya dulu SMP SMA di sana. Nyampe Australia itu spring, musim semi. Awal musim semi biasanya dingin banget ya. Jadi saya pas di Australia nggak ngapa-ngapain kecuali yang main doang, selimutan, makan, sampai akhirnya setelah beberapa bulan PS1 saya error. Saya kesel, ambil palu, saya hancurin PS1 saya. Di situ kadang saya merasa sedih. Cuman alhamdulillah dengan hancurnya PS1 inilah akhirnya saya bisa hijrah ke PS2 ya teman-teman. Singkat cerita dari SMP, SMA di Australia, saya tuh kelas 7, 8, 9, 10. Terus tahun 2007, kalau 2008 saya agak lupa, balik ke Indonesia. Saya masuk ke SMA Negeri 2 Bandung, jadi dulu udah sampai kelas 10, 11, hampir kelas 11. Balik ke Indonesia, balik lagi ke kelas 10, saya mutasi, ke SMA Negeri 2 Bandung. Nah, kalian ini alhamdulillah di sekolah Islam insya Allah lebih kejaga ya. Kalau kalian tahu SMA di Bandung dulu, kebanyakan cewek-ceweknya tuh nggak nutup aurat dan saya kaget. Karena pas kecil kan saya hobi main PS, nggak punya hubungan sama akhwat, sama perempuan. SMP masuk pesantren, cewek cowok bisa. Jadi jarang banget ngeliat lawan jenis gitu. Pas pulang ke Indonesia, masuk ke salah satu SMA favorit di Bandung yang mana emang banyak artis-artis keluaran sana. Dan emang pakaiannya juga ya nggak tertutup. Dari 25 orang akhwat cuma 5 atau 6 yang pakai kerudung. Jadi pas saya nyampe ke Indonesia sekolah di SMA kaget aja gitu, beda banget dengan pas waktu dulu di sekolah Islam. Sampai-sampai ya saya baru tahu ternyata hubungan laki perempuan kalau di SMA umum tuh biasa aja ya. Jadi toel itu apa? Megang-megang gitu. Saya pernah lagi upacara bendera, lagi duduk berdiri di depan. Di belakang ada cewek megang-megang saya, Rizal. Saya kan gini, jangan gitu, kita bukan mahram. Dia bilang apa, soleh banget, makin seneng digituin. Coba bayangin, cewek kayak begini, emang cewek-cewek zaman sekarang lebih agresif ya daripada cowok. Sampai suatu saat, saya kan jarang masuk kelas ya. Ketika bel nggak langsung masuk kelas karena ya males juga gitu ketemu teman-teman yang genit kalau cewek-ceweknya. Jadi biasanya kalau pagi-pagi sebelum bel saya suka di masjid dulu. Bukan buat sholat duha, nggak, cuma buat tidur-tiduran, nunggu bel aja. Nah, di suatu pagi saya keluar dari masjid, teman-teman. Pas keluar dari masjid, saya ngeliat ada sesosok akhwat, cantik, kerudungnya panjang. Di situ jantungku berdebar, teman-teman. Nah ya kalau nggak berdebar mati. Saya senang sama dia dan saya pun punya dugaan kalau dia senang sama saya. Biar banget. Karena akhwat ini biasa-biasa aja.
bukan termasuk yang cerdas banget, bahkan saya dan dia sama-sama bukan termasuk orang yang cerdas, terutama di pelajaran Mafiki bisa. Dan biasanya kalau pelajaran fisika kami berdua jadi remedial ranger seperti biasa. Tapi saya singkat cerita aja, itu akhwat nih kejaga banget loh beneran. Di saat zaman sekarang ada akhwat-akhwat yang kalau ngechat ikhwan, alibinya sih pengen nanya tugas dan juga proker OSIS dan sebagainya. Tapi awal-awalnya nanya dulu tugas, ujung-ujungnya nanya, udah makan belum? Gitu kan? Dia kagak, bahkan kalau dia nanya pertanyaan ke saya, itu tuh nundukin pandangan, nanya secukupnya terus udah. Kalau ngechat, SMS dulu belum zaman WhatsApp dan sebagainya. Waktu SMS, to the point banget, straightforward. Nah, 3 tahun, gak disangka-sangka dia masuk ke ITB, lulus, masuk ITB jurusan farmasi, obat-obatan. Saya masuk sebuah kampus, International Science on International Program on Science Education, jadi basic saya tuh science, tapi sehari-harinya pakai bahasa Inggris gitu, makanya punya belajar fisika aja udah punya, apalagi pakai bahasa Inggris sehari-harinya kan. Nah, saya bisa sama dia kan sekolah kampus masing-masing 1 tahun nggak pernah ketemu. Saya udah mulai lupa sama dia, nomor handphone pun nggak saya save, dia pun mungkin udah ngelupain saya juga. Karena emang gak ada hubungan yang aneh-aneh pas lagi SMA. Tapi saya masih senang sama dia. 1 tahun lewat, teman-teman gak disangka-sangka. Di sebuah malam yang terang. Jadi kalau lampu nyala. Saya di SMS sama cewek yang saya suka tersebut itu benar kaget. Nomornya gak saya kenal. Pas saya lagi berdiri gitu di kamar, tiba-tiba dapat SMS. Assalamualaikum Rizal, apa kabar? Saya kan nggak tahu ya, alhamdulillah sehat. Siapa ya? Saya si Eta ya, gitu. Si akhwat yang saya suka. Oh iya, ada apa? Saya sehat, alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu? Dia nanya, Zal, pekan depan kosong nggak? Halo, ditanya gitu. Alhamdulillah pekan depan kosong, ada apa ya? Dia bilang, oh bagus Zal, bisa nggak pekan depan datang ke pernikahan saya? Asik. Dikituin, naik ke atas pelaminan, dia mana sebenarnya Zal kapan nyusul? Itu pas dia usia 19 loh. Dia usia 19, saya dia orang pertama yang menikah di SMA lulusan kami, dia orang yang pertama nikah. Dan itu pas dia manas-manasin gitu kan saya langsung bilang, itu melihat apa janang kuning ada tulisan Fulanah dan Fulana, siapa si cowoknya ya, kayak merebut punya aku, padahal ya bukan merebut dan bukan siapa-siapanya ya. Nah, saya bilang ketika dia manas-manasin Zal kapan nyusul, saya bilang insya Allah secepatnya. Dan itu saya masih ingat bulan Ramadan hari ke-27, 5 menit sebelum buka puasa tahun 2013 teman. Saya dapat SMS lagi nunggu di Masjid A'agim Darut Tauhid ya, mau buka puasa. 5 menit sebelum maghrib dapat SMS dari mantan Wakasek SMK terbaik di Bandung. Namanya Ibu Neni Hidayani, guru PKN di SMK Negeri 7 Bandung. Dulunya Wakasek. Apa punya SMS-nya? Ini benar ngagetin banget. Assalamualaikum Nak Rizal. Perkenalkan saya Ibu Neni Hidayani, orang tua dari Syifa Syahzan dan Sudrajat yang kuliah di UPI. Jurusan masak-masaknya apa? Tata boga. Oh tata boga, maaf. Tata boga. Ya aku ngomong itu. Jurusan tata boga. Ibu ada keinginan untuk menikahkan anak ibu kepada Nak Rizal. Itu langsung sholat maghrib gak khusyuk itu teman-teman. Ngebaca SMS tersebut. Beres sholat isya, sholat taraweh, saya pulang ke rumah. Mama lagi nyetrika, saya bilang, Mama ini ada yang SMS Dede, kata saya. Mau nawarin anaknya untuk dinikahi. Gimana respon Mama? Kata Mama, yaudah deh kalau mau nikah cepat sok aja boleh. Yang bener mah, ya boleh sok. Akhirnya saya balas SMS ibu tersebut, yaudah Bu, jadi aja deh, gitu ya. Bapak kayak gitu aja. 2 bulan kemudian saya datang ke rumahnya, langsung nador tuh ngelihat calon, ya sambil khidbah juga ngelamar. Itu saya belum pernah ngelihat sebelumnya nih calon saya. Dan pas pertama kali ngeliat, Masya Allah, etamah wajahnya SKPS-nya 10. Kalau SKPS, Satuan Kecantikan per Second Kuadrat. Ini satuan fisika buatan saya.
Dan itu Masya Allah lebih cantik dari yang saya suka pas SMA. Dan akhlaknya juga Masya Allah lebih baik, pemalu dan penurut banget. Nggak nunggu lama, akhirnya 3 bulan kemudian setelah khidbah nikah. Setelah nikah 3 bulan kemudian hamil. Nah, pas 4 bulan kehamilan kan bisa dicek tuh ya. Pakai apa namanya, USG ya? Oh USG, USG mah colok komputer. Di USG kemungkinan bayinya laki-laki. Maka saya ambil nama sahabat Nabi SAW. Siapa yang tahu? Satu nama sahabat Nabi SAW yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yang tahu cuma tangan, kalau benar boleh pulang duluan. Ada yang tahu? Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar namanya tidak tersebut secara langsung. Tapi ada di surah At-Taubah. Dari Z. Bukan dari R ya. Siapa? Zaid. Di surah Al-Ahzab. Saya ambil nama anak saya Zaid awalnya. Berhubung kita tahu Indonesia ini emang beda dari culture yang lain. Kalau di luar negeri nama orang cuma satu. Nama orang son of ayahnya. Atau kalau dalam bahasa Arab, nama orangnya bin ayahnya. Indonesia kan emang beda ya. Jadi nama harus lebih dari satu suku kata, disarankan 3. Maka saya namakan Zaid. Nama tengahnya itu murid saya, pemenang debat bahasa Jepang internasional di nasional, ngasih tahu ke saya, ini ada nama Takeru ya. Takeru itu artinya kokoh, teguh, kuat, dan makna lainnya adalah koki, tukang masak. Saya dulu cita-cita pengen jadi koki tapi nggak kesampaian. Ya udah akhirnya saya namain anak saya dengan Zaid Takeru. Sedangkan nama akhirnya dari nama belakang saya Rizal Fadil Nur Hadi, anak saya Zaid Takeru Nur Hadi. Kenapa harus pakai Nur Hadi segala? Ya nggak harus sih. Soalnya kalau saya Nur Hadi, anak Nur Hadi, cucu Nur Hadi, ke bawah semuanya Nur Hadi, mungkin lama-lama bisa bikin iklan seperti Uchiha gitu dengan Nur Hadi. Dan dari situlah, dan saya syukur alhamdulillah karena istri saya ini anak tata boga. Dia takdir Allah tuh selalu indah walaupun kita ngelihatnya pahit di awal. Istri saya anak tata boga, jadi masakannya enak-enak. Coba kalau saya jadi nikah sama anak farmasi ITB, mungkin sarapannya Panadol, Karborex, jurusan obat-obatan. Tapi teman-teman ketahuilah semua yang Allah takdirkan atas kita tuh pasti penuh hikmah. Dan ini Depok tuh jam 8 udah mulai panas. Kalau di Bandung jam segini tuh kalian kedinginan walaupun ada matahari ya, 14 derajat. Bahkan kalau di rumah saya di daerah Lembang, saya nggak akan terlalu lama. Kalau nggak salah Ibu Kepala Sekolah SMP udah menyampaikan beberapa poin yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, berarti pengulangan sedikit. Biasanya saya nanya pertanyaan dan nunggu audiens acungan tangan, tapi berhubung itu akan memakan waktu, jadi maaf kalau saya langsung tunjuk orang ya. Siap-siap, gak usah takut, gak akan disiksa, dibanting, gak akan kok ya. Saya mau nanya ke orang yang paling dekat dengan saya. Iya, MC. Oke. Siapa namanya Mas? Fatih. Bukan, Fatih. Saya mau nanya nih. Ini kan judulnya apa ini teh? Risalah Nabi mewujudkan akhlak Quran. Oke, teman-teman. Saya mau nanya satu pertanyaan. Ngomong-ngomong ya, di Jakarta saya tuh hampir semua SMA dari SMA 1 sampai 115. Itu hampir saya semuanya udah pernah ngisi tablik akbar di sana, dan kalau saya nanya pertanyaan ini rata-rata jawabannya salah. Nah kita coba sekarang, tapi tenang ya, kalau salah juga nggak akan dihukum, soalnya mayoritas sekolah yang saya tanya juga sama kok salah jawabannya. Fatih, kenapa babi haram? Apa? Masya Allah, saya mengharapnya salah jawabannya, tapi benar ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ngomong-ngomong tepuk tangan yang diharamkan itu tepuk tangan dalam rangka ibadah ya, seperti orang-orang musyrikin di surah Al-Anfal, wa ma kana du'a'uhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbih. Jadi kalau tepuk tangan dalam rangka ibadah, sholat sambil tepuk tangan ini haram. Tapi kalau tepuk tangan untuk menyemangati ini mubah menurut sebagian ulama. Oke, Fatih. Jawaban Fatih tadi, kenapa babi haram? Itu jawaban yang paling sempurna, yaitu karena Allah udah haramkan babi di Quran. Itu tuh beres.
Saya suka nanya ke anak-anak yang cerdas, yang IQ tinggi, rata-rata kalau ditanya kenapa babi haram, jawabannya adalah jawaban ilmiah, karena ada cacing pitanya. Ada lagi yang jawab, kenapa babi haram? Karena nggak punya leher, katanya. Kenapa babi kalau jalan merunduk? Karena malu punya orang tua babi, katanya. Teman-teman semua, jawaban babi haram karena ada cacing pitanya, ini agak bahaya sebenarnya. Karena kalau ada cacing pita haram ya karena ada cacing pita, berarti kalau cacing pitanya dibersihkan jadi halal. Karena itulah kenapa babi haram, karena Allah haramkan babi. Adapun cacing pita nggak ada leher, atau katanya ya yang saya pernah dengar, babi itu punya penyakit kelainan seks juga. Dimana kalau cowok sama cowok kadang-kadang malah berhubungan juga tuh babi. Saking besarnya syahwat, nggak usah nunjuk-nunjukin gimana sekalian. Nah, itu semua itu alasan-alasan tambahan doang, bukan alasan inti. Nah, teman-teman, saya ingin nyampein 4 poin. Berhubung ini tablik akbar, maka saya nggak akan menyampaikan poin terlalu banyak, 4 aja. Jadi selama ini akan mengerucut kepada 4 poin ini. Teman-teman bisa nyatat atau yang nggak mau nyatat juga nggak apa-apa, karena insya Allah kalian otaknya encer-encer kan ya. Ngerti kan otak encer? Jadi dapat materi langsung cair, hilang semua gitu ya. Oke, baik. 4 poin ini kalau kalian ngaku cinta sama Nabi SAW, ini poin nomor 1-nya bro. Wajib mengimani apapun yang beliau sampaikan. Logis kek, nggak logis kek, terima dulu. Dan ini problem kalian anak pesantren. Tapi nanti kalau kuliah masuk ke universitas-universitas, bakalan banyak orang-orang yang ngakunya Islam tapi ragu sama agama Islam ini sendiri. Terutama biasanya ngomong gini, Ustaz, saya baca Quran nih, kok ada ayat-ayat yang gak masuk akal ya? Saya bilang, emang saya setuju kok, ada ayat-ayat Quran yang gak masuk akal. Kalau gitu berarti Quran gak benar semuanya dong. Hah? Apa hubungannya? Apa hubungannya antara gak masuk akal dengan gak benar? Apa hubungannya antara gak masuk akal dengan gak bener? Sesuatu gak masuk akal itu bukan karena gak bener, tapi karena emang otak kitanya belum kesampaian. Saya mau kasih contoh apa ya? Oh iya, babi tadi loh. Teman-teman, dulu babi itu belum ada penelitian bahwasanya di dalam babi itu ada cacing, pita dan sebagainya. Tapi para sahabat ketika mendengar haramnya babi langsung sampai, nah, kami dengar, kami taat. Mereka nggak pernah melihat adanya cacing pita, tapi mereka mengimaninya. Sekarang cowok boleh pakai cincin, ini jadi manis ya bukan di tengah. Cowok boleh pakai cincin emas nggak? Akhwat, masuk akal? Nggak masuk akal. Tapi ternyata sekarang baru ditemukan hikmah. Kalau laki-laki pakai perhiasan emas itu akan menimbulkan penyakit yang mana kalau wanita nggak akan kena penyakit tersebut. Saya lupa penyakitnya apa, kalau nggak salah penuaan dini atau nanti tak ada zat apanya gitu yang bakalan membahayakan organ vital kita. Jadi teman-teman, semua yang Allah halalkan, haramkan, pasti ada hikmahnya walaupun kita sekarang kagak tahu. Jadi ini poin nomor 1, wajib mengimani apapun yang beliau sampaikan. 2, wajib taat sama perintah beliau. Dan saya mau langsung membawa kisah ini teman-teman. Jadi di Bandung ada geng motor. Karena ini direkam berarti saya nggak perlu nyebut nama geng motornya. Salah satu geng motor terkenal di Bandung. Saya pas pulang dari Australia kelas 11 lagi sholat asar di Masjid Darut Tauhid A'agim. Sholat asar. Beres sholat asar, kebelet pengen pipis, akhirnya saya kencing aja di masjid, di WC-nya. Keluar dari WC, di tempat wudhu, saya ngeliat ada salah satu anggota geng motor paling terkenal di Bandung.
Dia nggak pakai baju teman-teman, pakai celana pendek. Di belakangnya ada tato bintang dengan tulisan geng motor tersebut. Sebut aja geng motor ini. Kok tahu sih? Masya Allah, betul geng motor tersebut. Ya udah sebut aja ya, nggak apa-apa ya. Geng motor Briges. Emang di Depok ada? Apalagi berarti orang Bandung pada Jawa Barat. Teman-teman, nggak apa-apa kan ini bukan dalam rangka menebar kebencian loh. Justru saya kagum sama anggota geng motor Briges ini. Dia cuma bertato nih, nggak pakai baju, pakai celana pendek, bertato, terus dia wudhu. Lihat di geng Briges wudhu gitu kata saya. Yang saya tahu orang bertato kan sholatnya gak sah, karena air gak kena ke tubuhnya. Kalau dia junub, mandi junub, kehalangan tuh airnya. Kalau misalnya wudhu, kalau tatonya bukan di luar anggota wudhu, sah. Tapi kalau tatonya di anggota wudhu kan ngehalangin tuh. Tapi kan dia pasti pernah junub kan, berarti kalau junub mandi gak sah tuh. Tapi ternyata orang yang bertato, kalau udah taubat, kata para ulama, sah sholatnya. Walaupun tatonya belum bisa dijalankan. Nah, saya ngeliatin dia untuk teh. Beres wudhu dia pakai baju koko, pakai sarung, terus sholat asar. Allahu Akbar. Saya ngeliatin dari arah kanan, ngeliatin dia sholat asar itu teman-teman, asli bacaannya tenang banget. Ngomong-ngomong sholat asar bacaannya digedein apa dikecilin? Kecil ya, bukan dalam hati. Kalian yang sholat duhur, asar, mingkem, you know the meaning of mingkem? Allahu Akbar. Gak sah, karena sholat asar, maghrib itu sir. Allah berfirman di surat apa? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Surat Al-Mulk. Sirkan suara kalian, artinya bisik, bukan dalam hati. Saya ngeliatin dia sholat asli itu teman-teman, pas dia sholat pelan. Beres dia baca dengan tenang, dia rukunya tenang, i'tidal tenang, sujud tenang. Ini jangan-jangan kiainya Briges gitu ya, Masya Allah. Beres dia sholat, saya deketin Kang, anggota Briges. Dia bilang, iya, saya ketua Briges cabang Bandung Selatan. Wis, ternyata ada ketua, ada cabang-cabang segala gitu. Kenapa Akang kelihatan mau tobat? Dia bilang, saya udah terlalu banyak dosa kan. Saya udah terlalu banyak dosa. Dulu saya pernah lagi minum miras. Orang ada yang nasihatin saya langsung tebas dia pakai samurai mati tuh. Itu bunuh orang gampang banget kayak main GTA San Andreas gitu ya. Pakai chip lagi kalian ya. Itu dia udah bunuh orang di usia belasan tahun teman-teman. Belasan tahun udah bunuh orang. Saya bawa pasti mati. Udah bunuh orang di usia belasan tahun. Terus dia, pokoknya udah kotor dengan, dia udah jadi ketua, anggota-anggotanya memuliakan dia. Terus dia cerita tadi baru dari Lembang, anggota geng motor saya meninggal. Dan di situ saya ngerasa kalau hidup tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak deket sama Allah. Saya pengen taubat. Saya pengen taubat katanya. Akhirnya saya ajak dia ke rumah. Kang, jujur ya kalau udah ngebunuh orang tuh ya gimana ya? Kalian tahu nggak sih kalau udah bunuh orang tuh dosa terbesar dalam Islam apa sih? Betul, menyembah selain Allah dan kafir, murtad itu selevel ya. Jadi mau kafir, syirik, murtad itu selevel. Menyembah selain Allah, datang ke awang hujan, percaya di langit ada AC-nya gitu. Terus datang ke dukun, percaya sama ramalan bintang, ini semua adalah dosa terbesar. Kalau orang mati membawa dosa syirik akbar, dia selama-lamanya kekal di neraka. Tapi kalau taubat Allah ampuni. Ustadz katanya dosa syirik gak diampuni. Tar dulu, dosa syirik itu gak diampuni kalau dibawa mati. Adapun kalau sebelum mati udah taubat, Allah terima dosa apapun termasuk syirik. Nah, dosa kedua terbesar setelah kafir dan syirik apa? Membunuh. Dan membunuh itu bukan fitnah kan? Ada yang salah paham, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kata salah. Fitnah yang dimaksud di dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Sunda.
Bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah artinya apa sih kalau bahasa Indonesia? Menuduh. Kalau fitnah di dalam Al-Quran, yang mana kata Allah wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah dosanya lebih besar daripada pembunuhan, itu fitnah dalam bahasa Arab. Apa arti dari fitnah? Kafir, musyrik, itu arti dari fitnah. Berarti artinya dosa fitnah yang dimaksud adalah dosa kekafiran, bukan dosa menuduh. Salah. Ada orang yang bilang gini, kamu udah fitnah saya, lebih baik bunuh saya. Salah. Benar. Dosa fitnah versi bahasa Indonesia itu lebih kecil daripada pembunuhan, walaupun dua-duanya dosa besar. Oke, kembali. Kalau orang udah bunuh orang lain, jangankan sengaja ya, nggak sengaja aja. Kalau kalian nggak sengaja bunuh orang, kalian lagi naik motor, rem blok, nabrak, mati orangnya, untuk taubat kalian harus ngasih 100 ekor unta. Dan puasa 60 hari berturut-turut gak boleh berhenti. Kecuali kalau haid, kalau wanita. Jadi kalau misalnya saya gak sengaja kebunuh siapa deh? Arkana. Gak sengaja. Ya ditabrak, kemudian meninggal. Saya harus ngasih 100 ekor unta ke ahli waris Arkana, berarti ke orang tuanya. 100 ekor unta. Dan puasa 60 hari berturut-turut. Kalau nggak ada unta, pakai duit. Satu unta sekarang 25 jutaan, kurang lebih berarti 2,5 miliar. Dicicil 3 tahun paling telat. Itu kalau nggak sengaja bunuh. Kalau sengaja bunuh, wow. Itu susah banget buat taubatnya. Karena untuk taubat dari membunuh ada 3 hak yang harus terpenuhi. 1, kepada Allah istighfar taubat. 2, ke ahli waris ngasih uang atau unta 100. Tapi ketiga, kayak yang dibunuh gimana minta maafnya? Masa datang ke kuburannya, oi minta maaf, ya dimaafin, kabur kita. Karena itu kenapa membunuh adalah dosa yang paling susah untuk taubatnya. Walaupun dosanya dibawa kekafiran. Tapi kalau orang kafir, syirik, dia musyrik, taubat Allah ampuni. Tapi kalau membunuh, susah banget buat taubatnya. Kecuali kalau membunuh yang dibenarkan. Seperti kemarin tuh MIB Muhammad Irfan Bahri di Sumarekon Bekasi, dia dibegal, mau dibunuh, dia ambil paritnya terus dibacok sampai mati perampoknya. Maka itu malah dapat pahala membunuh begal itu, ya. Dan polisi juga nggak nangkep ke penjara kan ya. Awalnya ditangkap karena ngiranya dia membunuh, tapi ternyata dia membela diri. Secara hukum undang-undang Indonesia pun no problem. Oke, dia udah bunuh orang, tapi dia pengen tobat. Saya ajak dia ke rumah, saya kasih Quran yang ada terjemahannya. Terus saya bilang, Kang, baca Quran sama terjemahannya, taubat, insya Allah Allah akan menerima taubat akan. Saya kasih duit 50.000, terus dia bilang, makasih Kang Rizal, baru ketemu saya sebentar udah baik banget sama saya. Izinkan saya untuk membalas budi Kang Rizal, kata dia ke saya. Saya bilang gak usah, ini saya emang ngasih buat kamu. Dia maksa, izinkan saya untuk memberi Kang Rizal harta saya yang paling berharga sebagai wujud terima kasih. Apaan tuh? Jaket Briges. Mau direkrut itu teman-teman. Saya nolak. Tapi Masya Allah beberapa tahun kemudian saya ngeliat dia di salah satu masjid lagi sharing session hijrah bersama anggota-anggota geng motor lainnya. Kalau kalian tahu kenapa Bandung jadi kota hijrah? Karena para para ketua-ketua geng motor ini udah pada taubat. Sehingga geng motor Briges, XTC, Moonraker, GBR itu banyak petinggi-petingginya yang saling bersahabat lagi, kemudian hijrah bawahannya juga. Sampai saya ingat ketika dulu itu 4 geng motor ngadain tablik akbar bareng, ngundang MUI. Judul kajiannya apa Cing? Bukan bahasa Sunda ya. Judul kajiannya apa coba? Ini gak disangka-sangka kan kalau orang hijrah biasanya kajiannya menggapai cinta atau nikah muda kayak gitu ya, atau bagaimana taubat. Ini judul kajiannya keren banget, memberantas kesesatan Syiah. Wow, militan banget ini, keren banget ini. Undang MUI coba. Inilah kenapa kalau mau hijrah jangan nunggu tua. Kalau orang tua hijrah wis mambu kuburan, ngerti orang ini. Kalau anak muda hijrah, ini yang luar biasa. Oke, alhamdulillah udah ada minum. Teman-teman, tadi itu poin nomor 1. Saya ingin nyampein ini. Bismillah. Air minum. Saya minum. Saya simpan. Terus ada lalat. Masuk.
lalat hijau yang baru dari TAI. Apa yang akan kalian lakukan terhadap minuman ini? Buang, jijik. Oke. Kalian pernah dengar nggak hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, jikalau lalat masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah, karena di satu sayap lalat itu ada penyakit, di satu sayap lalat ada obatnya. Hadis ini dulu nggak masuk akal. Sampai beberapa tahun ke belakang, para ahli mikrobiologi melakukan penelitian terhadap sayap lalat. Dan itu benar teman-teman, di satu sayap lalat ada penyakit, di satu sayap lalat ada penawarnya. Sehingga kalau dicelupin itu akan netral. Tapi dibuang lalatnya, jangan dicelupin, diminum sama lalatnya, jangan. Dibuang lalatnya lalu diminum. Lihat, hadis riwayat Abu Daud yang disampaikan 1400 tahun yang lalu gak masuk akal. Tapi sekarang masuk akal. Artinya apa? Ayat Quran dan hadis melampaui akal kita. Jadi kalau kalian melihat ayat Quran hadis nggak masuk akal, jangan ditolak. Terima. Itu dari Allah pasti benar. Adapun nggak masuk akal karena akal kitanya yang terbatas. Ibaratnya ayat Quran itu lautan, akal kita tuh botol minum. Bisa nggak semua laut masuk ke botol minum? Oke, itu 2 poin ya. Kalau kalian ngaku cinta Nabi SAW, poin nomor 1-nya apa? Mengimani apapun yang beliau sampaikan. 2, laksanakan perintah beliau. 3, jauhi larangan beliau. Itu anggota geng Briges tadi, walaupun banyak dosa maksiat, tetap dia mau sholat 5 waktu. Dan jangan kalian ikuti postingan-postingan TikTok yang menyesatkan. Saya kesel sama konten kreator TikTok, terutama yang bukan orang yang paham. Itu dia bikin konten kayak gini, wah gue baru minum miras nih, libur dulu 40 hari sholatnya. Siapa yang bilang sholat di ban 40 hari? Gak ada ulama yang bilang kalau minum miras 40 hari sholat di ban tuh gak ada. Kata Nabi SAW, tidak diterima sholat 40 hari itu bukan berarti libur sholat. Tapi maksudnya sholat tetap wajib, cuman pahalanya gak dapat. Tapi kalau dia tobat pada hari pertama, langsung diterima lagi sholatnya. Jadi hati-hati ya. 3, oke, tentang jauhi larangan. Saya sebenarnya ingin nyampein beberapa poin agak panjang, tapi karena udah mulai panas banget, maka saya akan persingkat. Teman-teman, jauhi larangan. Kalau belum bisa menjauhi dosa, minimal istighfar, minta ke Allah kemudahan untuk taubat. Cewek cowok anak pesantren ada yang pacaran nggak? Banyak. Dan lucunya, anak pesantren sebagian oknum ya, jangan disamakan kalau pesantren itu jelek, enggak. Justru pesantren jauh lebih baik, atau sekolah Islam jauh lebih baik daripada umum. Karena setidaknya ada nilai-nilai Islam, walaupun gak semua anaknya menerapkannya. Cuman lihat nih, kalian yang udah tahu pacaran haram, jauhi. Kalau kalian belum bisa ngejauhi gimana? Minimal, saya punya murid, Masya Allah, itu gantengnya luar biasa. Dia udah tahu haramnya pacaran, tapi karena ya nafsu dia masih pacaran. Cuma dia ingetin pacarnya, ingat ya, kita ini ngelakuin dosa. Jadi jangan sampai kita melegalkan dosa pacaran ini. Tetap kita ngerasa kalau kita salah, kita berdosa dan sama-sama minta ampun kepada Allah. Kayak gini. Dan lama-lama teman-teman ketika udah pacaran dan sama-sama ngerasa salah, putus juga tuh. Jangan sampai kayak sebagian orang karena lagi ngetren hijrah, cowok ngechat ceweknya, sayang aku mau hijrah. Biasanya manggil aku, kau manggil aku ayang, sayang mau hijrah gitu ya. Kamu mau ninggalin aku saat aku lagi sayang-sayangnya banget sama kamu. Cowoknya bilang, mau gimana lagi, hijrah adalah kewajiban seluruh manusia. Baiklah kalau kamu emang ingin hijrah, aku akan berusaha sabar. Yang aku yakin, orang yang soleh itu tidak akan mengingkari janjinya. Kau berjanji akan menikahi aku 7 tahun lagi. Maka aku tunggu kamu datang ke ayahku 7 tahun lagi. Ceritanya hijrah putus, ceweknya kan belum bisa move on. Masih ngeliatin Instagram cowoknya. Ternyata minggu depan ngeliat instastory cowoknya lagi mesra sama cewek baru. Hijrah ke pacar baru itu sih. Enggak teman-teman. Istighfar ke Allah yang sungguh-sungguh.
minta ampun. Tapi jangan juga main-mainin taubat ya. Kayak anak pesantren tuh ada yang diingetin, "Oi anak pesantren kenapa pacaran?" Hah? Saya nggak pacaran. Saya lagi berjuang mendakwahi ukhti. Katanya dakwahi ukhti tapi kok jalan bareng mesra pegangan tangan bersama. Kenapa? Dia bilang, "Oh kami pegangan tangan pun sambil istighfar bersama." Itu astagfirullah. Nggak bisa teman-teman. Kalian ngaku cinta sama Nabi SAW, jauhi larangannya. Dan yang keempat, beribadahlah kepada Allah sesuai aturannya. Jadi kalau kalian mau ibadah, jangan ngarang-ngarang. Jangan berbuat ritual ibadah yang gak dicontohkan Nabi SAW. Seperti contohnya nih, tanggal 10 Muharram yang kita disunahkan puasa sunnah, ada sebagian orang yang pas 10 Muharram tuh bawa bedog, apa bedog tuh? Dolok, terus habis itu nyiksa diri mereka sendiri. Katanya ini darah kami persembahkan untuk Allah. Ini aliran gak benar teman-teman. Akunya ingin beribadah ke Allah tapi caranya kayak begini. Teman-teman ada yang nanya ke saya ya, "Ustadz, biasanya kalau lagi acara maulid, apa hubungannya merayakan ulang tahun Nabi SAW alias maulid?" Oke teman-teman, saya akan bahas sedikit dulu teman-teman. Kapan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW? Ternyata ulama beda pendapat. Hah? Masa Ustadz? Iya. Sebagian bilang 12 Rabiul Awal, sebagian bilang 10 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat tanggal lain bukan di sebelasan. Kok bisa ya? Ulama beda pendapat. Justru yang ulama sepakat adalah tanggal wafatnya beliau. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya orang terkenal pas lahir atau pas sudah meninggal. Pas sudah meninggal, kalau baru lahir mungkin belum banyak yang kenal. Pas menjelang meninggal udah punya jasanya baru dikenang. Nah, jadi dari tanggal lahir beliau ulama beda pendapat. Inilah kenapa dari zaman dulu sahabat Nabi SAW nggak pernah merayakan. Karena memang itu bukan salah satu hal yang diperintahkan beliau. Dan inilah pendapat sebagian ulama. Okay? Dan saya lebih cenderung ke pendapat tersebut, pendapat Dr. Zakir Naik. Dikhawatirkan merayakan ulang tahun juga ada unsur menyerupai agama lain. Tapi ada ulama yang membolehkan. Hanya saja, coba lihat di TikTok postingan maulid Nabi yang zaman-zaman dulu. Itu na'udzubillah teman-teman. Mereka merayakan maulid Nabi dengan cara apa? Ini saya ngeliatnya aja, saya yakin orang-orang kampung yang awam, yang udah kolot, udah tua, pasti akan nganggap ini ajaran sesat. Kenapa? Karena yang harusnya memuliakan tanggal lahir Nabi SAW dengan merayakan maulid, bagi yang berpendapat bolehnya, itu kan Kiai Haji Hashim Asy'ari bilang acara maulid dengan kajian, makan-makan, terus habis itu membaca sholawat, beres. Ini pas acara maulidnya tahu ngapain aja? Undang pedangdut, cewek, cowok, baca sholawat sambil joget teman-teman. Itu asli. Terus bawa pohon Natal sama kue ulang tahun pakai lilin ditulis Happy Birthday Rasulullah SAW. Udah, ini nggak bener. Kalau merayakan maulid ulama beda pendapat, saya lebih cenderung ke enggak. Tapi kalau merayakannya dengan cara tadi mau udah benar, itu ajarannya udah menyimpang jauh banget. Jadi jangan sampai ya. Itulah 4 poin kalau kalian ngaku cinta sama Nabi SAW. Saya dikasih waktu tuh sampai jam 9, tapi karena emang gak memungkinkan, kondisi udah panas banget, kasihan kalian juga. Saya akan tutup ini aja dengan satu kisah dari beliau. Untuk kalian melihat bagaimana akhlak beliau tuh benar-benar ikutin Al-Quran ya teman-teman. Beliau suatu saat dalam hadis yang sahih pernah kakinya keinjek sama sahabat. Jadi sahabat ada yang pakai sepatu super tebal, keinjeklah kaki Nabi SAW. Dan ketika udah terinjak kayak gitu, beliau kesakitan, akhirnya dipecut sahabat tersebut, refleks. Dan sahabat ini sakit juga, cuman dia heran, aku salah apa sampai aku dipukul sama Nabi SAW.
Beres hal tersebut, sahabat ini langsung pulang ke tenda. Semalaman dia nggak bisa tidur. Karena ya dia takut gitu sampai dipecut oleh Nabi SAW. Aku salah apa yang mengakibatkan aku sampai dipecut beliau? Semalaman nggak bisa tidur. Besok paginya sahabat ini dipanggil untuk menghadap Nabi SAW. Kebayang nggak tuh? Udah dipecut, semalaman nggak bisa tidur, paginya disuruh menghadap beliau. Itu deg-degan banget. Pas udah menghadap beliau itu udah deg-degan, gak bisa tidur, sekarang harus menghadap ke beliau. Beliau bersabda, tadi malam atau kemarin engkau menginjak kakiku dan aku kesakitan. Maka aku pun memecutmu, jadi refleks gitu gak sengaja. Sahabat menginjak gak sengaja, aku pun pukul gak sengaja. Maka sebagai wujud permohonan maafku kepadamu, silakan ambil kambing ini. Dan sahabat dikasih sekitar 120 kambing sebagai permohonan maaf Nabi SAW pada sahabat tersebut. Padahal dua-duanya gak ada yang salah. Sahabat gak sengaja nginjak, Nabi gak sengaja memecut SAW. Tapi inilah akhlak beliau. Makanya kalau teman-teman mau ngaku cinta sama beliau, laksanakan 4 poin tadi. Dan baca sejarah tentang beliau agar kecintaan kita ke beliau bisa bertambah. Baik, itu aja dari saya teman-teman. Kalian yang punya pertanyaan nanti bisa nanya lewat Instagram saya ya teman-teman. Kemarin tuh udah nanya ke Wakasek, ternyata kalian gak boleh main handphone ya. Padahal biasanya kalau tablik akbar biasanya anak-anak yang mau nanya pertanyaan itu biasanya via DM. Karena malu, kemarin saya baru ceramah di Purwakarta tablik akbar. Dan itu di antara anak-anak ada yang nanya, Ustadz gimana caranya kalau misalnya saya suka sesama jenis ingin taubat. Kan kalau kayak gitu nggak mungkin kalian hanya di sini acung tangan. Ya silakan, ada pertanyaannya, Ustaz saya suka sesama jenis, langsung dibully pasti sama satu sekolah. Karena itu sekarang buat yang mau nanya pertanyaan paling nanyanya yang umum, jangan nanya pertanyaan yang sifatnya privasi banget. Tapi buat yang mau pertanyaannya lebih privasi nanti bisa di Instagram Abu Takeru 0 ya. Silakan bisa follow dan di YouTube juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kayaknya 30 menit cukup. Saya ada beberapa materi yang ingin disampaikan, ingin agak serius, tapi saya nggak memungkinkan karena anak-anak pun udah pada mondar-mandir, kasihan. Ini bukan kesalahan kalian kok, karena emang kondisi yang seperti ini nggak mungkin dipaksakan dari pihak saya juga, kasihan nanti kaliannya. Jadi kita sekarang mending langsung masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya atau dari guru. Silakan yang misalnya mau nanya pertanyaan bisa lewat guru DM di Instagram Abu Takeru 0. Jangan lupa di follow dulu karena kalau nggak follow nggak masuk biasanya DM-nya ya. Di Abu Takeru 0. Baik. Ya. Sepertinya ada yang masuk pertanyaan. Kalian jangan suzon dari guru yang mana, oke? Oh ini pertanyaannya mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Kalian sama Ustaz Mau nanya nggak? wudhu dengan mandi junub dengan air panas. Melepuh nanti tubuh kalian, jangan dengan air panas, dengan air hangat. Gak apa-apa. Umar bin Al-Khattab, anaknya Umar, wudhu mandi junub pakai air yang dihangatkan. Itu tidak merubah sifat air. Yang gak boleh itu mandi pakai air yang dicampur misalnya Dettol, jangan nyebut merek ya. Misalnya ya itulah pokoknya air campur sama sabun sampai berbusa, itu nggak sah. Tapi kalau kalian mandi junub pakai air putih terus sabunan terus dibilas lagi pakai air putih nggak apa-apa. Beda ya, antara airnya dicampur sama sabun sampai berbusa terus dimandiin, ini nggak bisa, nggak sah. Tapi kalau kalian mandi pakai air bening putih, jebur terus pakai sabun terus pakai air lagi dibilas, ini sah, mandi junub boleh. Oke, ada yang punya pertanyaan silakan. Gak panas apa? Dari Ikhwan, kalian punya takutnya kalau nanya pertanyaan takutnya semakin lama selamanya, ya silakan. Mau nanya apa deh? Gak apa-apa. Enggak. Ya silakan deh, SMP. Silakan. Kalau mandi junub boleh pakai sabun enggak? Ini saya enggak, ini adik nanya karena bukan gak ngedengar, tapi ini klarifikasi karena kemarin viral di TikTok ada orang yang bilang kalau mandi junub pakai sabun itu nggak sah.
Karena katanya airnya berubah jadi air yang tidak mutlak. Kan kita kalau mandi junub harus pakai air bening ya. Air bening, kata dia kalau kita pakai sabun nanti airnya berubah jadi nggak bening. Nah sebenarnya beliau keliru dari satu sudut gini teman-teman. Yang nggak boleh tuh air dicampur sabun sampai berbusa terus dimandiin. Kayak kalian tahu bathtub? Kan ada orang yang mandi bathtub tuh dicampur sama sabun ya sampai itunya berbusa. Nah ini nggak sah mandi junub kayak gitu. Adapun kalau mandi junubnya adalah kita dengan air putih kan ya, gebyur-gebyur, pakai gayung atau pakai shower. Setelah membasuh kita pakai sabun. Setelah pakai sabun kita bilas lagi. Itu airnya nggak akan tercampur jadi air sabun. Kenapa? Coba kalian cuci tangan pakai sabun. Setelah pakai sabun tangan kalian putih ya. Terus kalian siram pakai air putih. Sabunnya hilang nggak? Ketika sabunnya hilang, kan terus terbasuh dengan air bening, maka air tersebut bukan air yang tercampur dengan sabun lagi, tapi airnya sudah kembali ke air mutlak. Sehingga no problem, intinya pakai sabun boleh deh, gak apa-apa ya. Mau sabunnya setelah mandi, setelah terbasuh seluruh tubuh, atau di tengah-tengah gak apa-apa, asal yang penting dibilas. Yang jangan tuh mandi junub, kalian belum kena air, pakai sabun, setelah pakai sabun gak dibilas, nah itu jangan. Tapi kayaknya gak ada orang yang sabunnya terus gak dibilas nanti. Kecuali kalau di tengah-tengah mandi gempa. Oke. Oh ini ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, kalau orang mati tenggelam kan syahid. Kalau teman kita tenggelam boleh nggak didiamin aja? Ini banyak yang salah paham. Biasa kalau kalian belajar dari TikTok tuh belajarnya dari ustaz, jangan dari content creator yang bukan ustaz. Itu sampai ketika sholat lagi gempa, katanya lanjut aja sholatnya biar kalau mati syahid. Ulama yang 4 mazhab sepakat kalau kita lagi sholat, kemudian ada hal yang membahayakan nyawa kita, wajib hukumnya, sekali lagi wajib untuk dibatalin. Loh Ustaz, tapi kan kalau dulu sahabat ada yang lagi sholat dipanah lanjutin sholat. Baca kisahnya sampai beres. Sahabat tersebut ketika dipanah bukan di bagian vital, sehingga ketika lagi sholat dipanah beliau yakin gak akan meninggal. Masih bisa lanjut, karena saking nikmatnya baca surah Al-Kahfi, dilanjutin sholatnya ketika dipanah. Ketika dipanah kedua, panah ketiga, darah semakin banyak muncul, dan beliau khawatir meninggal. Karena kalau meninggal nanti nggak ada yang ngejagain Nabi SAW karena beliau lagi jadi security, ya. Kalau misalnya meninggal nanti udah mau sholatnya batal, Nabi juga nggak ada yang ngejagain SAW. Sahabat ini batalin sholatnya. Kalau panah yang pertama itu kenanya bukan di bagian yang membahayakan nyawanya, makanya masih lanjut. Jadi jangan samakan kisah sahabat tadi dengan kasus ketika lagi gempa. Yang harus dilakukan kata ulama yang 4 mazhab, ya ini ulama 4 mazhab bukan kata Abu Takeru. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau lagi sholat terjadi gempa, batalkan, selamatkan diri. Nah kalau lagi nyelamatin diri ternyata kena runtuhan mati, syahid insya Allah. Yang penting udah mengusahakan. Sama kalau ada teman tenggelam, atau jangankan teman, kita tenggelam, dikasih ban. Jangan, gak mau, saya ingin syahid. Bunuh diri itu namanya. Gak jadi syahid. Kalau emang gak ada ban, terus kalian gak bisa renang, meninggal syahid. Tapi kalau ada potensi nyelamatin diri, ada ban, pegang bannya. Kalau udah pakai ban ternyata masih meninggal juga syahid. Yang penting ada usaha untuk menyelamatkan diri. Paham gak? Makanya kalau baca hadis harus banyak baca juga penjelasan ulama. Jangan asal-asalan ya. Oke, tadi ada yang ngacung tangan di sini ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Aduh, apa? Gak ada? Oke. Iya, silakan. Ini 2 pertanyaan terakhir, teman-teman. 1, 2. Baik, silakan. Silakan deh. Bisa ke depan gak deh? Biar kedengeran, maaf ya. Ini ada yang nanya kalau sholat tanpa wudhu diterima gak? Oh, ini bahaya Allah, teman-teman tahu gak? Orang yang sholat tanpa wudhu ya, ulama beda pendapat jadi 2 nih. Dua-duanya sepakat gak sah, tapi lihat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang gak punya wudhu, dia sengaja sholat, atau dia lagi sholat nih, terus dia kendut, malah dilanjutin sholatnya.
Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dosanya ekstrim besar banget. Kalau dalam mazhab Hanafi, wah lebih menakutkan lagi. Tahu nggak apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau orang sholat dalam kondisi nggak punya wudhu nih, dia sholat kan tuh, bukannya batal, bukannya dia pergi. Kalau lagi berjamaah gimana Ustaz? Ini melewati jemaah nggak apa-apa. Kalau lagi sholat berjamaah yang nggak boleh dilewati hanya imam. Jadi kalau kalian lagi berjamaah batal, kalian pergi gak dapat dosa ngelewatin orang sholat, gak apa-apa. Kebayang kalau gak boleh nanti pas mau batal keluar, yang satu ditahan ini gak boleh, terus ini tahan lagi, tahan dikeroyok nanti dia. Gak apa-apa kalau lagi berjamaah yang gak boleh dilewatin hanya imam. Kalau kalian batal, langsung pergi, terobos aja gak apa-apa, memotong-motong saf untuk keluar, no problem sama sekali. Itu pernah dilakukan oleh Nabi kita SAW dan juga para sahabat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, kalau orang nggak wudhu, sengaja dia sholat, nggak punya wudhu, maka dia udah main-mainin agama, istihza biddin, bahkan dia bisa murtad. Sebab jadi jangan pernah sholat tanpa wudhu. Kalau batal keluar aja, mau sama wudhu. Ya. Silakan. Kalau alat itu kan sayapnya kan ada yang menawar, ada yang penyakit. Nah, yang menawar tuh sayap yang mana, yang penyakit itu sayap yang mana? Lalat itu kan satu sayapnya ada penawar, ada penyakit. Yang mana yang menawar, yang mana yang penyakit. Jadi rencananya pilih dipotong aja yang penyakitnya gitu ya. Jadi ketika beliau tidak menyampaikan sayap mana yang penyakit, sayap mana yang menawar, maka itu kita biarkan sebagaimana isi hadisnya. Simple aja, tinggal dicelupin. Kita nggak usah akhirnya mengobrak-abrik isi hadis ini dengan ingin mencari tahu yang mana sayapnya, karena bisa jadi setiap orang beda. Bisa jadi yang satu di kanan, satu di kiri penyakitnya, kita nggak tahu. Maka tugas kita adalah amalin isi hadis tersebut dan yakin apa yang beliau sampaikan itu dari Allah. Begitu ya, ya. Saya sendiri belum ngecek, tapi udah ada penelitian valid tuh. Silakan pertanyaan terakhir deh. Ya, silakan. Maju aja ya, kan nggak kedengaran kalau dari situ. Oke Pak, saya mau nanya, gini, kan ada orang mati syahid. Nah, dia kan masuk surga nih. Apakah dia masih beresiko untuk masuk neraka? Karena kan ada kayak sirotol mustaqim, terus hari pertimbangan gitu. Apakah dia masih beresiko masuk neraka ketika dia mati syahid? Tanya yang bagus. Masya Allah, yang bagus ya. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dhunuba jami'a illal amanah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali dua dosa, yaitu dosa hutang dan dosa melanggar amanah. Melanggar amanah ini masuk juga hutang. Hutang kan termasuk amanah yang harus dibayar. Kalau kita mati syahid tapi kita melakukan khianat terhadap amanah, maka kita tetap akan masuk neraka hawiyah. Contoh amanah terbesar dari Allah apa sih? Sholat. Kalau orang mati syahid tapi kagak sholat, neraka hawiyah tempatnya. Itu bukan saya yang ngomong loh. Ini yang ngomong langsung sahabat, salah satu sahabat dekatnya Nabi SAW. Orang yang mati syahid tapi dia wudhunya nggak benar, masih sholat tapi wudhunya nggak benar, apalagi yang nggak sholat sama sekali, maka dia akan berada di atas as-sirat, kemudian akan dipikulkan dosa di pundak dan punggung dia, kemudian dia akan terpeleset dan jatuh kepada neraka hawiyah. Maka orang yang mau mati syahid, dia mau perang di jalan Allah, seharusnya sebelum perang dia taubat dulu. Dia istighfar, ya Allah aku punya banyak dosa, kalau punya utang, ingat-ingat utangnya ke siapa, minta ke anak, minta ke istri, minta ke saudara untuk lunasi utang-utangnya, habis itu baru go syahid. Kalau belum ada persiapan pingin syahid, padahal masih punya banyak dosa yang hubungannya dengan orang lain, apalagi mencuri, wah ini gak syahid. Dulu ada orang yang pas lagi perang kena panah, sahabat Nabi SAW bilang, wah syahid, 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 beruntung banget dia. Apa kata Nabi SAW? Dia di neraka. Hah? Kok bisa di neraka? Karena dia nyuri selimut, teman-teman. Nyuri selimut dari harta rampasan perang sebelum dibagikan,
malah udah dicuri, korupsi, kalau bahasa kitanya, orang ini yang harusnya mati syahid, kata Nabi SAW masuk neraka. Jadi intinya, mati syahid menghapus semua dosa kecuali dosa yang berhubungan dengan hutang dan amanah, masuk mencuri, korupsi, gak bayar hutang dengan sengaja padahal mampu. Begitu ya, Dek ya? Tadi ada. Paham? Oke, siap. Itu aja teman-teman. Ini udah mau beres dan ternyata sudah tidak terlalu panas, tapi karena sudah hampir jam 9, kita sudahi dulu. Teman-teman yang mau nanya pertanyaan lagi, sekali lagi follow aja di Abu Takeru 0. Ya, pakai angka 0 di Instagram. Nanti bisa nanya, bilang aja saya dari SMP PS Rahmania. Nanti insya Allah saya akan jawab di waktu-waktu luang saya ya. Baik, itu aja. Saya kembali ke MC. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.